Oke guys, kali ini kita akan mereview suatu figur bulky action general engineer atau dikenal dengan robot devastator ya, dari seri Transformer G1. Di sini saya dapatnya dari nitip teman di situs luar negeri karena produknya sudah cukup sulit untuk didapatkan sekarang. Mungkin sudah discontinue juga. Jadi memang kita harus nyari di situs luar, itu masih ada beberapa. Kalau saya dapatnya ini second. Sebenarnya ada yang jual MISB baru ya guys, tapi lumayan harganya tuh bisa beda hampir 1 juta itu. Baik, bisa kita lihat di sini begini penampakannya guys. Ini figur fix ya guys, jadi dia nggak kayak seri keluaran Hasbro yang memang bisa di lepas-lepas tiap 6 robotnya dan bisa transform. Jadi di sini kita hanya kayak mainin satu figur aja gitu. Oke, inilah penampakannya. Tingginya cukup tinggi, sekitar 30 cm lebih ini kalau saya ukur. Dia juga mendapatkan satu pasang optional hand, aksesoris tangan. Ini satu pasang tangan yang menggenggam, tapi dia ada slot untuk masukin senjatanya ini guys. Jadi bisa kiri atau kanan megang senjata. Jadi bukan model tangan menggenggam yang fix menggenggam gitu, tapi dia ada lubangnya gini. Kemudian ada tangan membuka seperti ini. Kalau untuk pose santai bisa dipakai ini, atau mau misalnya kita posein dia memegang atau mencekik musuhnya, bisa pakai tangan yang ini guys. Kemudian senjatanya ya, nih kita lepas dulu. Saya mau review senjatanya. Ini cukup unik. Mungkin kebanyakan kalian yang pernah ngeliat review ini udah tahu ya, bahwa senjatanya ada gimmick. Bisa lihat di sini, ini lubang untuk speaker guys. Dari penampakannya kita udah tahu nih bakal ada gimmicknya gitu. Ya, senjata ini ada lampu di depan, ini ada lampu. Tombolnya itu di belakang ini guys. Ini tombol, dipencet nanti keluar lampu sama suara. Nah, di sini ada baut guys, ada baut 4. Jadi baut ini kalau dibuka di sini kita nanti untuk misalnya suatu ketika dia udah nggak hidup lagi, suara sama lampunya bisa kita buka di sini. Kita nanti ganti baterainya. Jadi baterainya ini LR41 ya guys. Kita butuh 2 baterai untuk menyalakan gimmick dari senjata ini. Tapi ya cara buka ininya ini cukup unik guys. Mungkin nanti saya buatkan videonya cara membukanya. Soalnya bukan yang kita buka skrup terus dibuka aja itu, enggak ya, tapi dibuka terus ditarik dia. Di bagian sini itu ada memanjang batas ini, jadi harus ada triknya gitu. Oke, kita coba aja ya. Kita pencet di sini ya, dia akan ada suaranya. Oke, itu suaranya mungkin sekali lagi ya. Oke, itu untuk suaranya. Untuk lampunya guys, nah begini, nggak terlalu terang tapi cukup lah. Ini baterainya baru saya ganti nih. Untuk suara juga dia nggak terlalu kenceng guys. Jadi ini tidak terlalu mengganggu. Misalnya kita mau mainin malam-malam gitu,
jadi nggak terlalu mengganggu orang yang sedang tidur. Tapi untuk efek suaranya cukup terdengar, lumayan. Ini bukan kayak mainan-mainan anak-anak yang ya kita tahulah berisik sampai kita itu kadang menyumbat lubang speakernya itu pakai selotip ya, biar agak kedap gitu. Oke, berikutnya kita akan mereview apa saja artikulasi yang ada di robot Devastator seri bulky action ini. Pinggirin dulu nih guys. Yang pertama untuk kepalanya nggak terlalu banyak bisa gerak ya guys, karena bentuk dari kepalanya ini kebanyakan nabrak di bagian bodinya, tapi lumayan lah bisa muter karena dia kayak ball joint biasa guys, ball joint fix di sini. Ini lubang biasa kayak gini tuh ya, cukup mudah ya untuk dipasang. Kemudian ini ada kayak armnya atau boom, tapi nggak bisa dinaikin ya, nggak bisa dinaikin. Ntar di pinggiran dulu bencanya biar enak. Nah, untuk di bagian join bahu di sini kelihatannya terbatas guys, tapi sebenarnya dia ada join lagi di sini di dalam ini. Jadi ada dua join, di sini ada join sama di sini, jadi bisa kita extend sebenarnya. Bentar. Cukup keras ya guys. Nah, oke. Nah, jadi bisa memanjang, hanya saja dia posisinya bahunya akan turun gitu. Kalau saya sendiri lebih prefer dia bahunya agak naik, tapi memang artikulasinya bakal terbatas. Kalau dia panjang ini dia bisa gini, sampingnya hanya segini sih. Oke. Kemudian saya balikin lagi dulu. Kemudian untuk memutar bisa 360 derajat ya. Ya joinnya join ratchet join ya, kalau orang-orang bilang itu, atau join keretak-keretak gitu. Karena emang sebenarnya kalau figur yang ukuran cukup besar memang sangat membantu itu yang modelan join ratchet join gini, biar dia nggak, misalnya kita pose itu nggak turun sendiri karena bobot dari material figurnya ya. Tapi ini jujur cukup enteng, soalnya ini walaupun plastik ini lumayan tebal, terasa tebal nih, tapi dalam ini kopong guys semuanya. Ini cukup enteng. Kemudian join siku sama ratchet join juga, tapi nggak terlalu keras. Jadi bagian siku segini, ini bisa dilihat nih ya kan, lagi giginya. Kalau di bagian siku dia nggak sekeras di bagian bahu tadi guys. Untuk aksesoris dada nggak bisa dilepas ya, kayak figur-figur Devastator yang bisa lepas pasang itu, dia fix, bisa sih dilepas. Nah, saya mungkin butuh paksaan, mungkin kalau mau nge-repaint atau gimana. Untuk aksesoris tangan ya, seperti biasa bisa diputar-putar. Ada juga join bisa diginiin guys, begini. Karena dia ball join, cara menggunakan tangannya cukup mudah, cukup dilepas aja guys. Kayak join leher tadi dia cuman begini aja nih, gini dan lubang gitu. Kita coba ganti tangan yang menggenggam ya. Oke, gini aja. Ini dua-duanya menggenggam. Tuh join di sebelah kiri dia sama. Ini juga hanya gimmick ya guys, nggak bisa dimainin, fix. Untuk join badan dia nggak ada join di antara dada sama perut, dia fix, bisa dilihat di sini, ini fix, nggak ada join guys. Hanya saja di bagian perut ke pinggang dia ada lumayan. Oh, bisa ke belakangnya segini, ke depannya segini. Untuk muter cuman gini aja guys. Oh bisa, hanya ada ratchet join juga guys. Oke.
untuk pinggang. Untuk di bagian sempaknya, waist, ini dia bisa dinaikin segini guys. Ini bisa dinaikin segini maksimal segini karena dia mentok di sini ya, mentok di sini tuh, dia mentok. Tapi lumayan untuk kita kalau mau pose majuin kaki guys. Ini bisa lurus gini nih, 90 derajat dengan kaki yang lurus. Oke, di sini ya juga ball joint nih. Ya, ball joint plastiknya cukup keras, jadi kita nggak perlu takut ya kayak mainan jenis mainan yang SHF gitu. Ini plastiknya cukup keras, third party, tapi cukup keras plastiknya. Untuk joint selangkangan kita naikin dulu. Joint selangkangan dia gini, guys. Ini ratchet joint. Pertama kali saya buka figur ini, saya itu takut mau gerakinnya. Saya kira ini dilem sama yang punya, tapi ternyata bisa guys. Tapi memang keras ya. Jadi caranya tuh kita lebih megang ke bagian ungunya ini guys, untuk dilebarin gitu, bisa dimainin. Nah tuh, nah gitu. Tapi memang dia nggak terlalu bisa banyak untuk dilebarkan ya, karena dia mentok di bagian sini, di bagian sempak belakangnya ini dia nggak bisa dinaikin guys, dia fix. Ini kita balikin lagi. Oke. Kemudian ada join putar untuk dari yang bagian ungu ke pahanya guys. Bagian ungu ke pahanya dia jadi join memutar 360 derajat. Kemudian di sini ini join lutut ya guys. Join lutut dia bisa maksimal ini, maksimal 90 derajat. Balikin lagi. Nah di sini sebenarnya dia nggak saling tabrakan guys. Di bagian sini nama atas ini nggak saling tabrakan, jadi bisa melewati. Ada dua join ya, satu di atas, satunya di bawah. Ya serah kita mau mainin yang mana gitu. Oke. Untuk di bagian ini molennya fix ya, nggak bisa diputer. Nanti gini nih. Ya cuman kelihatan dari depan aja kayak bulat, padahal di samping ini sebenarnya nggak terlalu. Tuh hanya setengah gitu, 3/4. Belakang ada roda, dia hanya gimmick roda di sini. Kemudian untuk di pergelangan ankle dia ball joint guys, kayak ball joint tangan sama leher tadi dia hanya ball joint, cukup seret ya, cukup seret. Di sini tuh, ini kalau bisa dilihat nih, ini ball jointnya. Jadi dia ini dari sepanjang ini dia ball joint di sisi sini aja guys, nggak di tengah ya, saya nggak tahu kenapa. Tapi dia memang jatuhnya lebih enak untuk mainin kalau dia gini. Dia pusing ngangkang tapi mau berdiri lurus. Oke. Tuh di sini bisa dimainin gini di bagian sepatu ujungnya. Itu untuk kaki kiri. Untuk kaki kanan sama, tapi ada perbedaan sedikit guys. Karena ini kan robot gabungan, jadi kiri kanan itu beda, dia beda bentuknya. Ini sama, bisa 90 derajat kalau lututnya, 90 derajat sama kayak kaki kiri tadi. Hanya saja dia perbedaan di bagian ankle kaki guys. Dia cukup kayak robot pada umumnya ya. Dia di bawah, kalau ini agak di atas karena dia memang bentuknya itu beda guys. Kali ini kayak kabin mobil ya, mobil molen, truk molen. Kalau ini lebih ke sekop, dan kalau di filmnya tuh ini sebenarnya bagian lengan dari robotnya. Bagian lengan dari robotnya ketika dia berubah mau bergabung, dia membentuk bagian tumitnya. Kita katakan tumit dari kaki kanannya. Jadi dia posisinya agak di atas kalau kita lihat di sini. Ini bawahnya agak di atas. Ya sama ball joint guys. Tuh bisa dilihat tuh jointnya di situ. Tuh, nama ini bisa kita mainkan. Ini bisa kita mainkan. Tuh, depannya juga. Tuh hanya sejauh ini ya.
Jadi kalau mau berdiri lurus itu kita cukup mainkan aja di bagian ininya. Sama di sini juga bisa kita mainkan. Jadi dia bisa berdiri tegak lurus sesuai dengan kepengenan kita tuh gimana ya, pengennya kita tuh gimana. Oke, tadi udah lengan, badan, dan kaki sama kepala. Kemudian kita ke bagian belakang. Begini guys bentukannya nih, masih banyak kelihatan skrup-skrup ya. Tapi ini cukup berguna kalau misalnya terjadi sesuatu pada join-join robot kita. Jadi dia bisa dibuka, itu dibuka aja terus dilihat apa kerusakannya, bisa kita repair. Nah, yang jadi perhatian ini di bagian punggungnya nih guys. Di bagian punggungnya ada kayak gini sesuai dengan bentuk asli di kartunnya ya. Dia kayak ada join di sini, tapi hanya segini aja guys. Sebentar. Oke, bisa dilihat hanya segini aja, bisa dimainkan tuh, nggak lebih, dan nggak terlalu berpengaruh terhadap pose. Nah, di bagian belakang hanya gimmick aja nih. Balikin lagi ini aja ya. Oke, overall memang Devastator seri bulky action ini bagi saya cukup memuaskan ya guys. Karena yang pertama itu memang kalau dibandingin dari seluruh robot Devastator yang ada, yang beredar di dunia ini, baik dari seri Hasbro, New Age pernah juga kalau nggak salah, atau terakhir yang lagi booming itu yang banyak orang nyari part sambungannya itu tuh seri Blockis. Seri ini yang paling mirip dengan kartunnya, karena dia figur, tidak bisa dipungkiri ya guys. Kalau figur itu menangnya dia bisa untuk bikin molding ini semirip mungkin. Tapi memang kekurangan dia nggak bisa ya dilepas-lepas, ditransform tiap robotnya itu nggak bisa. Terus segi artikulasi juga bagi saya udah lumayan kaku, memang nggak bisa pose ekstrim kayak model-model SHF atau paling ekstrim tuh Revoltech. Tapi ya memang ya robot gitu, robot ya sudah sewajarnya gitu kaku. Memang kalau dari segi catnya sudah 95% lebih lah. Bagi saya itu menyerupai. Kenapa nggak 100%? Karena saya itu masih bingung di bagian sininya ini ada yang menampilkan bahwa Devastator di sini bagiannya ungu. Tapi ada juga dia yang di sini hijau. Saya kurang paham, soalnya saya nggak terlalu mengikutin seri kartun G1 Transformer ya. Tapi saya lihatnya di Google. Makanya setelah saya lihat ada yang di sininya tuh warnanya hijau, ya udah, bagi saya mungkin nggak masalah. Oke, dari segi proporsional bisa dilihat sendiri, cukup gagah untuk dipose. Dan dia juga bisa dipose dengan disandingkan dengan seri Transformer yang ada ya guys. Mungkin seri dari Studio Series 86 itu masih masuk lah tingginya, walaupun ya memang mungkin kita butuh figur yang lebih kecil dari itu kalau memang mau benar-benar mirip dengan kartunnya. Karena setahu saya Devastator menurut info di Google itu tingginya sekitar 16 meter, mungkin bisa diukur sendiri nanti perbandingan dengan robot-robot yang lain kayak Megatron, Optimus, atau Hot Rod atau Rodimus Prime dan sebagainya. Oke. Mungkin apa lagi ya, untuk box mungkin saya nggak menunjukkan box karena boxnya sudah saya taruh di gudang. Boxnya sebenarnya biasa aja, nampilan box gambar-gambar depan belakang. Di depan gambar, di belakang itu kayak gambar pose-pose kayak box figure pada umumnya. Kemudian hanya blister, karena aksesoris cuma ini guys, hanya ini saja, aksesoris cuma 3 ini,
satu pasang tangan, dan satu senjata. Nilai plusnya dia ada sound dan lampu. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau review dari kami perihal robot atau figur Devastator seri bulky action General Engineer. Oke, sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Terima kasih.